Mari kita akan buka dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saudara, satu tema yang sederhana saya mau sampaikan. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Seringkali tanpa kita sadari, kita mengasumsikan waktu-waktu di dalam kehidupan kita itu sama-sama saja. Bahkan mungkin beda-beda tipis. Dan seolah-olah saudara, kita tidak perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Sekali lagi, kadangkala dalam kehidupan kita, di pekerjaan, di hubungan, di rumah tangga, Bapak Ibu sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita mengasumsikan waktu-waktu yang berjalan dalam kehidupan kita itu sama. Tapi saya mau beritahu, demi kasih Tuhan tidak sama, saudara. Karena waktu yang dimaksud ini berbicara tentang situasi dan kondisi pada waktu kita hidup hari-hari ini. Waktu dan keadaan pada waktu kita menempuh sesuatu yang sepertinya sama tapi tidak sama. Karena hidup kita sekaliannya itu tidak pernah untuk selama-lamanya di muka bumi. Entah siapa yang mendaftar duluan, dipanggilnya belum tentu duluan. Iya kan? Iya, Elia mendaftar, cabut aku Tuhan. Aku nggak pengen lebih lama lagi, tapi Tuhan berkata, belum selesai tugasmu. Kamu harus mengurapi seorang raja, kamu harus membangkitkan penerusmu dulu. Makanya Elia tidak segera dipanggil Tuhan. Sakit penyakit bukan alasan untuk kita menyerah. Kekurangan ekonomi bukan, apalagi perkara-perkara yang seperti itu. Tuhan mampu. Masalahnya sekali lagi, kita harus punya satu pengertian pada waktu di mana kita hidup hari-hari ini. Ada orang kadang-kadang terlalut dengan suasana. Orang lagi heboh pada satu hal tentang misalnya ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Kita ikut begitu rupa dan ujungnya kita tidak seperti yang lain. Ada orang bilang, ya lu enak duluan ikut. Masalah tadi, kita ada pada waktu yang terus bergulir. Artinya kita harus punya pengertian pada waktu seperti apa kita hidup. Mari lihat Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini ayat-ayat yang tidak asing lagi, saya akan baca dengan cepat. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Atau dalam terjemahan yang lain berpengertian, berakal. Saudara, hidup ini tidak bisa hanya bergantung kepada instrumen-instrumen yang kita katakan campur tangan Tuhan. Gak bisa, justru Tuhan ingin kita gunakan apa yang telah diberikan kepada kita. Bukan artinya bergantung di dalam doa penyembahan salah, bukan. Tapi ada orang yang terlalu rohani, sampai dia tidak melakukan bagiannya dalam hidupnya. Dia pengen Tuhan pokoknya mengatur segala-galanya dalam hidupnya. Mengatur jodohnya, mengatur makan paginya, mengatur tidur malamnya, mengatur jalan-jalannya. Tuhan semua diminta mengatur. Tapi kalau dia atur, kita nggak mau. Nggak mau. Kita bilang, jangan dong Tuhan, aku mau hari ini. Lihat cerita ini saudara. Pada waktu itu. Nah, kalau Anda teliti, ini sebetulnya bagian daripada khotbah Tuhan Yesus dari pasal 24. Dalam judul besarnya khotbah tentang akhir zaman. Matius 24, coba lihat. Khotbah tentang akhir zaman.
Jadi Tuhan Yesus menyampaikan ajaran yang penting. Dan banyak hal. Salah satunya kalau Anda lihat pada ayat-ayat ini, lihat ayat 4. Matius 24 ayat yang 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ternyata saudara, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menggoda kita, itu akan muncul pada waktu-waktu itu, kata Tuhan Yesus. Dan waktu yang mana? Pada waktu kita sedang hidup hari ini. Bahkan ayat 6-nya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah. Yang di luar memang akan selalu berpotensi membuat kita kehilangan ketenangan. Saudara, orang tidak mungkin bisa mengelola hidupnya dengan baik kalau dia tidak punya ketenangan. Makanya salah satu yang paling penting dalam kehidupan orang-orang yang menerima kepercayaan yang makin besar adalah dia mampu tenang. Ketenangan yang membuat matanya jeli melihat. Ketenangan yang membuat dia tidak digerakkan oleh emosi. Ketenangan yang membuat dia memilah mana sekarang, mana besok. Ketenangan yang membuat dia berespon dengan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Atau besok masih bisa. Pertanyaan, apakah kita punya ketenangan hari-hari ini? Atau kita yang sedang ada pada waktu itu, kata Tuhan, sedang dipengaruhi oleh suasana yang membuat kita kehilangan ketenangan. Nanti saya mau tunjukkan bahwa ketenangan ini yang membuat Anda mampu punya minyak di dalam buli-buli persediaanmu itu. Tanpa ketenangan, Anda hanya punya ibadah, punya doa, punya pembacaan Alkitab dalam bentuk casingnya. Atau mungkin saya ibaratkan dengan cara yang lain, cita rasanya aja. Esensinya udah hilang. Hal utamanya hilang. Benar saudara. Kitab Timotius bahkan berkata begini, mereka secara lahiriah menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah. Tapi tidak ada perubahan hidup. Kenapa? Perubahan hidup itu bukan Allah kurang berkuasa atau dia tidak mampu mengubah menjadi hidup. Masalahnya begini saudara. Hati kita ini unik, dibentuk oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita punya keinginan untuk menolak Tuhan, mampu menolak Tuhan, atau bersetuju dengan Tuhan. Kain, udah Tuhan peringatkan. Kalau kamu tidak berbuat baik, yaitu membawa satu persembahan. Berbuat baik itu bukan berbuat baik-baik sama orang, bukan. Berbuat baik itu melakukan sesuatu yang akurat, yang tepat dalam konteks mempersembahkan, dalam konteks hubungannya dengan Allah ketika membawa korban. Makanya saya mau beritahu saudara, kalau kita di rumah Tuhan tidak membawa satu korban dengan benar, seperti pesan Tuhan kepada Kain, kita akan pulang dengan sama. Tapi kalau kita membawa korban, hati kita, nyanyian kita, pujian kita, tenaga kita dengan benar, dengan baik, justru kita nggak perlu lawan setan. Tuhan tuh membentuk atau memberikan kasih karunia seperti perisai dalam hidup kita. Karena kita sudah terkonek dengan Tuhan. Tapi kalau korban kita, bicara hidup kita, penyembahan kita, waktu kita, pada dasarnya saja sudah kehilangan ketenangan. Wah, ini Anda harus paham. Saul sudah menghadapi peperangan. Kegelisahan yang begitu hebat menggeluti hatinya. Pada Nabi Samuel, pemimpin rohani bilang, tunggu aku. Kita akan persembahkan korban dulu kepada Tuhan, baru kamu berperang. Raja ini memang kehilangan yang sepertinya sepele, yaitu ketenangan. Dia nunggu Nabi Samuel
pada hari yang ditentukan belum datang. Tapi hari belum tutup. Jam masih berdetik, berdentang. Baru selesai, raja ini memberanikan diri melakukan yang belum pernah dia lakukan. Raja mempersembahkan korban, itu tugas imam. Nabi itu datang. Dan saudara sayangnya, Raja Saul ini mengemas dengan kata-kata, karena kamu tidak datang-datang. Dan rakyat sudah meninggalkan. Sebetulnya itu wujud dari orang yang kehilangan rasa aman. Anda gak akan kehilangan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kecuali Anda mengejar yang bukan Tuhan sediakan. Anda tangkap nih kata-kata saya. Kalau Tuhan sediakan, Anda gak akan kehilangan. Gak akan kehilangan. Uang Tuhan sediakan untuk Anda. Dia jatah. Dia jaga. Sampai waktunya Anda siap menerima porsi yang memang diperuntukkan. Makanya jangan tergoda. Jangan kehilangan ketenangan. Saul kehilangan yang justru paling prinsip. Untuk mengisi buli-buli itu dengan minyak. Yaitu ketenangan. Hari ini berapa dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Berapa dalamnya itu tergantung berapa tenangnya. Makin Anda tenang, telepon bunyi, it's okay, nanti aku ambil. Tetangga ngetok, it's okay. Aduh itu bingkisan, entar, tenang. Nggak akan kemana-mana. Kadang kan tetangga datang kan ketok mau kasih bingkisan. Wah, kita di ruang doa langsung gelisah. Atau anak teriak, "Ma!" gitu kan. Terus Anda bilang, ini bapaknya kemana sih ini? Anda makin gelisah lagi. Udah campur aduk. Itu sebabnya saudara. Kita tuh perlu belajar mengelola pada waktu itu waktu yang dimaksud Tuhan tuh waktu di mana hari-hari ini kita hidup, di mana pesona keadaan dunia ini akan mendorong manusia daging kita tuh lebih prioritas, manusia lahiriah kita lebih prioritas. Tapi jangan salah, bukan artinya hidup kita tentang doa, tentang memuji menyembah Tuhan doang, bukan saudara. Mari kita lebih jauh lagi. Katakan lebih jauh lagi. Tepuk bawah kanan kirinya, ayo lebih jauh lagi. Matius pasal 24, Tuhan berbicara tentang keadaan akhir zaman. Dan coba lihat saudara. Pada waktu siksaan-siksaan dan keadaan-keadaan yang terjadi itu, kita perlu merespon dengan sikap yang benar. Merespon dengan sikap yang benar inilah yang Yesus mau ajarkan. Masuk kepada Matius pasal 25. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis yang bodoh ayat 3 itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Hari-hari ini saudara, terkadang kita suka menurunkan proporsi atau standar yang Tuhan maksud tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, terkadang kita suka menurunkan. Sehingga sepertinya kita sudah ngalami Tuhan, berjumpa atau bersekutu dengan Tuhan. Tapi sebetulnya kita baru seperti mengetuk pintu gerbang. Kenapa? Saudara, pujian dan penyembahan itu adalah pengantar kita masuk gerbang rumah Tuhan. Kalau kata Daud, Mazmur 100. Jadi Anda baru memasuki. Nah, kalau Anda terus lebih dalam lagi, apa yang membuat Daud berkata lebih baik satu hari berada di bait Allah? Waktu dia melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan, menggantikan semua ketidakmampuan, ketidakberesan hidupnya. Saya mau berkata apa adanya.
Tidak selalu kita bisa membereskan hidup kita loh. Tapi Tuhan mampu. Amin. Tapi kalau kita tidak ngalami Tuhan, ya udah. Ketidakberesan hidup kita yang tidak mampu kita beresi, akan tetap tidak beres. Wong itu Tuhan yang mampu beresin. Hari ini mari kita sadari, saudara. Yang bodoh membawa pelita, yang bijaksana membawa pelita. Nanti kita akan tahu, saudara. Sepertinya Tuhan tuh mau bilang gini. Perkataan yang aku sampaikan dalam Matius 25 itu bukan bicara untuk orang pada umumnya. Tapi untuk gereja. Untuk orang-orang yang telah menerima panggilan menjadi penyongsong mempelai datang. Makanya Tuhan begitu kritis supaya gini. Yang sudah dipanggil itu tidak ketinggalan. Tidak justru kehilangan yang paling penting momen di mana kita menyambut Tuhan kita. Sekarang saudara, mari kita akan lihat dalam Keluaran pasal 27. Sebetulnya minyak seperti apa yang dimaksud dalam cerita ini? Keluaran pasal 27 ayat 20 dan 21. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 27 ayat 20 dan 21. 2, 3. Haruslah kau perhatikan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Saudara, mungkin kita berpikir lampu ini lampu apa? Yang menarik saudara, lampu yang dimaksud ini lampu bukan yang ditaruh untuk menerangi pintu kemah tabernakel. Di mana orang bisa masuk. Karena melihat terang yang menerangi pintu. Jadi ini bukan lampu kesaksian hidup kita. Itu yang saya mau katakan. Ini bukan kesaksian hidup kita kepada dunia, saudara. Saudara harus lihat, di mana lampu ini yang ditaruh, yang dibubuhkan minyak zaitun tumbuk ini ditaruh. Di mana lampu ini? Coba lihat ayat 21-nya. Baca 23. Di dalam kemah. Di depan tabir. Di depan tabir. Jadi Anda harus perhatikan. Ini kemah tabernakel. Persegi 4, luas. Dan di dalam kemah itu, yang dikatakan kemah pada tahap yang pertama itu seperti tirai-tirai yang didirikan seperti tembok. Mengelilingi persegi 4. Dan di dalam persegi 4 tirai-tirai itu ada tenda. Dan di dalam sebuah tenda yang besar, yang di dalam kemah itu, dalam sekeliling kemah itu, ada lagi tenda kecil. Dan tenda kecil itulah yang disebut ruang maha suci. Nah lihat saudara, pelita ini ditaruh di mana? Ayat 21 kita baca lagi, di dalam kemah, di depan tabir yang menutupi tabut. Jadi tabir yang menutupi hukum. Jadi ini bukan lampu di luar. Ini lampu yang fokusnya lebih ke dalam. Ini lampu berbicara tentang bagaimana kita memiliki keterhubungan kita dengan ruang maha kudus itu. Jangan urusin bersaksi kalau hidup kita, saudara, tidak punya cukup minyak ke dalam. Hubungan kita terang. Hubungan kita berjalan dalam satu kualitas yang tidak saudara remang-remang. Kalau makin banyak kita bertanya, kenapa aku mengalami begini? Kenapa aku mengalami begini? Anda sedang berjalan dalam kegelapan, dalam beremang-remang. Tapi makin Anda tahu, penderitaan yang kualami ini bukan karena dosa pelanggaranku. Penderitaan yang kualami ini memang karena aku menyerahkan hakku untuk melayani Tuhan. Dan oleh itu,
Anda deal dengan penderitaan itu. Lanjut ayat 21 kita tuntaskan. Haruslah Harun Anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya buat kita, Anda punya minyak nggak untuk pelita yang sudah ada itu di hadapan Tuhan? Jadi bukan di hadapan umat. Ini di hadapan Tuhan. Ini sebabnya gereja, kalau kita tidak punya akar rohani yang kuat ke dalam ruang Maha Kudus, dengan lampu yang dari pagi sampai petang menyala, kita tidak akan pernah bisa di waktu itu, kata Tuhan. Waktu di mana kasih semakin dingin. Waktu di mana penderitaan akan datang. Waktu di mana kita akan disingkirkan dari orang-orang yang istilahnya patut menerima bagian kita. Kenapa? Karena mungkin iman kita berbeda. Yang terakhir ayat 21. Ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Katakan minyak dalam lampu. Minyak dalam lampu. Berasal dari minyak tumbuk. Berasal dari minyak tumbuk. Silakan duduk. Ayat 20 coba lihat. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang. Saudara, kalau Anda pernah belajar tentang bagaimana minyak zaitun dihasilkan, itu dihasilkan dari buah zaitun. Itu ditaruh di sebuah tempat, ditumbuk atau dipres begitu kuat, sampai dari biji zaitun yang cukup matang itu remuk, hancur. Dan dari daging zaitun yang remuk dan hancur itu, keluarlah minyak. Akibat apa? Tekanan. Akibat tekanan. Kadang kalau ngomong tekanan ini gak enak, saudara. Karena itu biasanya berbicara tentang apa? Tanggung jawab, tuntutan. Bicara tentang apa yang harus kita lakukan, orang lain gak lakukan. Berapa banyak minyak yang dibutuhkan lampu itu tersedia dalam buli-buli. Itu tergantung bagaimana kita mengizinkan kehidupan kita seperti buah zaitun. Masuk dalam sebuah proses permukaan daging. Permukaan daging itu bukan tubuh ini diremukan, bukan, saudara. Tapi kepentingan manusia daging kita yang penuh dengan ego itu diremukan. Dan kita berkata seperti Maria ibu Yesus, jadilah padaku seturut dengan maumu, sebab aku ini hamba Allah. Berapa banyak kita menyerahkan, saudara, yang kita inginkan justru Tuhan bilang, bawa supaya orang lain bisa diselamatkan. Bukan bicara tentang uang, bicara tentang waktu, perhatianmu. Waktu kita butuh diperhatikan, justru kita memperhatikan orang lain. Waktu justru kita mencari, kok nggak ada yang WA aku, nggak ada yang tanya kabarku. Itu justru kesadaran di mana Anda harus melangkah keluar. Satu waktu, saudara, kami berkendara sepeda motor dan ada seorang ibu dengan sepeda motornya terbalik. Respon yang saya tunjukkan di jalanan itu mengagetkan istri saya. Saya nggak sempat ngomong, bahkan nggak sempat minggir, cukup ke pinggir jalan, saya berhenti. Otomatis yang saya bonceng kaget dong. Dan lantas saya mengejar ibu itu yang terjatuh dan membantu dia. Saudara harus tahu, kenapa saya merespon seperti itu? Karena saya punya pengalaman yang namanya diremukkan. Waktu patah kaki kiri saya, itu kejadiannya sangat indah, saudara. Dihantam angkot, patah dua beneran, kaki tulang kering besarnya sebelah kiri, geser pangkal paha saya, dan remuk mangkok pangkal paha saya. Dan pemulihannya butuh 6 bulan.
Tapi kesukaran itu justru membuat akar yang di dalam ini makin mencari air. Saya berkata begini pada waktu itu, sekalipun kalau terpaksa saya cacat, saya tetap akan melayani Tuhan. Sekalipun saya akan berbeda, saya akan tetap melayani Tuhan. Saudara, minyak zaitun tumbuk. Apakah Anda membangun hubungan Anda dengan Tuhan hanya ya kalau sempat, kalau bisa, kalau ada waktu? Wah, Anda belum ditumbuk namanya. Coba colek kanan kirinya, kamu sudah ditumbuk belum? Sudah ditumbuk belum? Minyak zaitun tumbuk, saudara. Bahkan kalau Anda lihat, itu baru fase pertama proses minyak zaitun dihasilkan. Fase yang kedua, dia harus dimurnikan. Ayat 20 berkata gini, minyak zaitun yang murni. Ini yang membuat Anda meleset dari cobaan setan. Ini yang membuat Anda terhindar dari apapun yang setan rancangkan buat hidupmu. Kenapa? Kemurnian. Sekali Anda membiarkan ketidakmurnian, Anda akan sangat rapuh. Bahkan kalau Tuhan mengizinkan banyak yang tidak murni pada waktu-waktu yang lalu, biarlah hari ini, pada waktu itu kata Yesus, kita memiliki bukannya pelita, yaitu kehidupan, yaitu keselamatan. Tapi kita juga memiliki buli-buli yang tidak kosong, tapi berisi bukan hanya minyak yang umum, minyak yang copy paste, minyak sepertinya minyak, tapi tidak murni. Kenapa? Karena mahal. Terpaksa Anda harus campur ini, campur itu, campur ini, campur itu. Yang begini tidak akan membuat pelita yang di hadapan Tuhan itu menyala. Itu yang membuat Tuhan sebetulnya akan berkata begini, kenapa kamu bawa yang tidak murni di hadapanku? Kekasih-kekasih Tuhan. Ayat 21 ini jelas loh. Sebab dikatakan begini, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Tapi lampu ini ternyata di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Tabir yang menutupi tabut hukum. Jadi kalau kotak persembahan itu adalah tabut hukum, itu adalah ruang Maha Kudus. Dan di depannya ada tirai atau tabir. Dan di depan tabir tirai itu ada lampu. Ini bicara pelayanan keimaman. Yang fokusnya pertama bukan pelayanan gerejawi. Sekali lagi. Yang fokusnya bukan pelayanan gerejawi. Tapi duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam dan tenang. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, mari kita lihat. Haleluya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 saya akan baca. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat. Makanya Tuhan Yesus berkata pada waktu itu. Lihat saudara, coba bilang apa? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ternyata tujuan utamanya supaya kamu dapat berdoa. Siapa bilang semua doa itu akan menghasilkan sesuatu? Doa dari orang-orang yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Itu doa dengan pelita yang redup. Itu doa seperti pelita di depan tabir, tapi dia sudah redup. Dan sayangnya doa yang seperti ini tidak menghasilkan banyak. Paling-paling kita akan berkata, aku sudah doa bang, tapi gak ada jawaban Tuhan.
Aku sudah doa lagi bang, tapi Tuhan kayaknya diam bang. Makanya tadi saya bilang, semendung-mendungnya langit, matahari itu nggak geser. Betul apa betul? Matahari tetap di tempatnya kan. Masalahnya kita nggak ngalamin sinarnya karena ada awan. Awan apa yang di hati kita, di pikiran kita hari-hari ini? Awan kelabu bang. Saudara, semua orang tuh melewati keadaan-keadaan seperti itu. Bahkan Yesus juga melewati keadaan seperti itu. Khususnya waktu dia di Getsemani. Diajak 3 orang muridnya yang paling inti mendampingi, tapi malah apa? Malah tidur. Coba ayat 7 perhatikan, dikatakan apa? Karena itu kuasailah dirimu. Kalau kita ngomong kesibukan gak ada habisnya. Kalau kita ngomong tanggung jawab gak ada habisnya. Tapi jangan lupa, Alkitab berkata tadi, pelita itu bukan pelita sembarangan. Itu pelita yang ditaruh dekat tirai antara tabut hukum. Itu harus menyala, saudara. Dan menyala akibat minyak zaitun tumbuk. Bicara pengorbanan. Bicara peremukan keinginan, kepentingan daging. Bicara Anda bisa tenang. Hari-hari ini saudara, ini yang kadangkala kita tidak sadari. Pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah Anda sudah mengumpulkan minyak itu dalam buli-buli itu? Oke, kita lihat sekarang kembali ke Matius pasal 25. Karena menurut saya, Tuhan Yesus mengajar. Dia tidak pernah mengajar sesuatu yang tidak berguna, tidak penting, bisa dilupakan. Anggap aja yaitu Tuhan lagi iseng. Hati-hati saudara. Dia serius. Mari lihat Matius pasal 25. Waktu ada suara berkata, mempelai datang, mereka merapikan semua pelitanya. Dan lihat ayat 8. Matius 25. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ada waktunya saudara, para pelentun tuh gak bisa nolong kita. Karena mereka juga lagi struggle. Coba lihat saudara, hampir padamnya saya tahu. Bayangkan kalau kondisi ini terjadi di rumah kita. Mati listrik, nyari senter gak ada, nyari lilin gak ada. Lagi cuci rambut. Kalau saya pernah lagi cukur rambut. Mati listrik. Jadi tukang cukur bingung, ini gimana? Ya udah saya permisi, pas di sebelah tukang cukur rambut. Warteg. Saya mampir ke warteg sebelah, makan aja sampai separuh-separuh. Makan aja dengan lilin menyala di warteg itu. Saya nikmati aja. Udah selesai makan, lampu nyala. Nyambung lagi, selesaikan potong rambut. Saudara, saya pengen sampaikan betapa Tuhan tuh berkata pada waktu itu. Artinya ada satu tekanan yang serius. Kalau kita tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli itu, yang kita punya sekarang tuh akan habis. Gak cukup. Gak cukup pun. Gak cukup, gak cukup, gak cukup, gak cukup. Saya mau kasih tahu dengan jujur, gak cukup, gak cukup. Kita perlu memiliki lebih dari sekedar pelita yang masih ada isinya. Mulai ngerti ya? Pelita Anda isi nih. Tapi itu gak cukup.
Tidak cukup. Kalau Anda tidak lakukan disiplin rohanimu dengan benar, bukan disiplin rohani supaya pelayanan ya. Kalau pelayanan itu kan doa paginya mantap. Wah, nggak ada terlambatnya, langsung mengangkat tangan, surga terbuka, malaikat turun melawat. Tapi kalau hari Senin, Tuhan kenapa sih ada hari Senin? Tolong, tapi hari Senin besok harus ada ya? Iya kan ya? Hari Senin besok harus ada. Boya kalender itu hari Minggu, hari Sabtu. Hari Minggu, hari Sabtu. Ya kalau ada tambahan hari Jumat lah. Saudara, kasih tahu kanan kirinya, tantangan masalah selalu ada. Ada persediaan minyak nggak di dalam buli-buli kita? Dan persediaan minyak itu nggak boleh minjam, nggak boleh minta, nggak boleh nebeng. Anda harus ambil minyak buah zaitun itu dan diremukkan. Mari kita lihat lebih jauh lagi saudara, Matius pasal 25. Lihat ayat 9 ini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. 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 Kenapa saudara? Karena ada waktu yang genting. Dimana kalau Anda fokusnya keluar dan fokus ke dalam hubunganmu pribadi dengan Tuhan terlalu rendah, terlalu dangkal, terlalu dingin. Dan heran, waktu Anda coba beri perhatian, waktu Anda beri pelayanan, Anda boleh lakukan sesuatu yang baik di luar, Anda tuh jadi sasaran empuk setan. Kekecewaan, kemarahan, itu gampang menyergap. Wong pelita yang harusnya menyala di depan tirai antara ruang Maha Kudus, itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Redup, kosong, mati. Disitulah kita akan berkata, kok Tuhan sepertinya tidak peduli keadaan kita. Masalahnya sederhana. Karena kita tidak mau mengambil buah zaitun, menumbuknya. Setelah keluar minyak, bahkan disaring, dimurnikan. Yang bijaksana berkata, tidak, nanti tidak cukup buat kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi dan kepada penjual minyak dan beli di situ. Selalu ada harga saudara untuk persekutuan pribadi kita yang penting pada waktu itu. Penting pada waktu ini. Selalu ada harga. Saya berdoa, kita bukan hanya punya pelita, tapi betul-betul punya minyak dalam buli-buli. Mungkin ada orang berkata, bang, aku sih pelita aku penuh dengan minyak. Oh, jangan bangga. Minyak dalam pelita tidak cukup. Dengarkan saya. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda vital di mana Anda perlu memiliki buli-buli berisi minyak itu Anda sudah tangkap? Atau Anda masih yakin-yakin saja? Seolah-olah dapat dikelola dan aman-aman. Lihat saudara, saya akan baca dua hal yang penting Anda harus catat. Apakah tanda-tanda vital Anda perlu buli-buli berisi? Bukan minyak sembarangan, tapi minyak untuk lampu. Yang pertama saudara, bukan ketika pelita hampir padam, namun ketika Anda mendapat undangan sebagai gadis, menyongsong mempelai datang, yaitu ketika Anda bahkan menjadi orang Kristen baru pertama, Anda harus mulai, aku harus punya minyak dan buli.
Itu tanda-tanda vitalnya. Karena Anda sudah dibawa ke kemah, ke dalam. Kalau di luar, tidak masuk dalam ajaran Tuhan Yesus. Gak perlu pelita, gak perlu minyak apalagi. Tapi kalau sudah di dalam, oh saudara, akan ada waktu di mana minyak itu di dalam buli sangat-sangat vital. Yang kedua, kita perlu minyak itu bukan ketika ada kegelapan datang. Di mana ada orang berteriak, mempelai datang, song-song lihat. Bukan. Kita perlu buli-buli berisi minyak itu ketika kita mengambil pelita. Artinya, begini yang saya mau beritahu. Kita tidak pernah boleh jadi orang Kristen yang mengandalkan hanya ibadah minggu. Kita harus jadi orang Kristen yang aktif membangun diri kita tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Menyediakan minyak. Minyak ini bicara apa tadi? Manusia daging kita yang kita berikan diremukkan, ditenangkan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan yang sebetulnya memberikan kehidupan yang berkelimpahan kepada kita. Limpah sukacita. Limpah damai sejahtera. Hikmat, jalan keluar. Dan itu yang membuat kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus tidak sembarangan bicara tentang kemurnian. Mari kita lihat satu ayat dan kita akan tutup. 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat 12. Inilah yang kami megahkan. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Pagi hari ini saudara, seberapa dalam hidup kita menerima kemurnian dari Tuhan? Sejauh itulah hidup kita aman. Seberapa jauh kita mengizinkan hidup kita tuh jadi seperti buah zaitun yang ditumbuk. Mau ini, mau itu, cancer dulu Aku rasa kurang tenang, hubunganku masih kurang beres dengan Tuhan. Berhenti saudara. Ambil waktu lebih sungguh lagi berdoa, nyembah. Jangan kita kehilangan justru sesuatu yang paling berharga, yaitu kita ditolak pada waktunya untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Itu bicara apa? Kita sampai ke destiny yang paling akhir di surga yang kekal dan mulia. Ceritanya berkata, aku tidak kenal engkau. Coba Matius 25 ya, sampai bagian akhirnya. Ayat 11 sampai ayat 13 akan baca. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Saudara, minyak pelita ini bukan untuk orang-orang lain, untuk mempelai laki-laki. Minyak ini bukan minyak kesaksian. Bahkan minyak ini bukan minyak pelayanan. Minyak ini bicara hubungan Anda dengan Tuhan. How deep, saudara. Itu tergantung Anda ikhlas. Anda ditahan di ruang penyembahan Anda. Ikhlas enggak? Lihat ayat ini berkata saudara. Ini menyedihkan sebetulnya. Ayat 12 dan 13. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yesus berkata pada pasal 25 ini dengan sebuah perkataan di awal. Pada waktu itu. Saya berdoa Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi. Pada waktu itu. Tidak cukup hanya punya pelita yang penuh minyak. Mari kita bangkit berdiri. Pada waktu itu,
tidak cukup bahkan kita punya pelita yang menyala. Kita melayani, kita menerangi orang lain, tidak cukup. Jangan lupa, pelita itu kita gunakan bukan untuk menerangi yang lain, untuk membuka jalan bagi sang raja. Pelita itu ternyata ditaruh di tirai antara tabut hukum, bukan di tirai ke halaman bait Allah. Itu sebabnya ini jelas bukan berbicara tentang seberapa hebatnya pelayanan kita, tapi seberapa kasihnya engkau kepada Tuhanmu. Ada sebuah lagu yang bagus, dari referennya kita nyanyikan.